Virus kuning atau bule adalah penyakit yang paling merugikan. Bila pencegahan virus dilakukan saat tanaman berumur di bawah 30 hari, ketika memang ada serangan kutu kebul, kemungkinan penurunan jumlah produksi hanya sekitar 5–10%. Namun jika sampai terlambat, kerugian bisa mencapai 50%, bahkan lebih. Serangan virus pada tanaman cabai menunjukkan gejala bercak kuning, terjadi klorosis pada anak tulang daun, disertai dengan bentuk daun yang menjadi kecil dari ukuran normal, melengkung dan kaku. Pada serangan berat, hamparan cabai bisa berubah menjadi kuning, lalu daun akan rontok. Virus ini bisa menyerang sejak masa pembibitan. Sehingga saat pindah tanam, virus Gemini sudah ada di dalam bibit tanaman cabai itu. Saat umur 1 bulan setelah tanam, baru akan terlihat, tanaman kerdil dan menguning. Maka sebelum melakukan persemaian, tempat persemaian disterilkan dengan cara disemprot dengan insektisida berbahan aktif spirotetramat dan imidacloprid misalnya seperti Movento, dengan dosis 1 ml per liter. Bahan aktif imidacloprid dapat melindungi tunas dari gangguan hama. Kelebihan dari bahan aktif ini juga mudah diserap akar dan mudah disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Karena bekerja secara sistemik, dengan sifat long-lasting, efeknya bisa bekerja walaupun penyemprotan sudah beberapa hari. Sementara bahan aktif spirotetramat juga bisa bekerja secara sistemik dua arah. Kinerja sistemik yang unik ini dapat melindungi batang, daun, dan akar baru dan mencegah pertumbuhan telur, juga larva hama. Meski masih dalam proses pembibitan, tidak ada salahnya jika kemudian dipasang perangkap kuning untuk memantau kutu kebul sampai populasi nol. Mulai sedari awal, kemungkinan dari celah mana saja hama bisa masuk, kita hadang sejak dini. Wadah dari pembibitan sendiri, atau bedengan semai juga perlu diperhatikan bentuknya. Bedengan diberi naungan yang terbuat dari nilon dengan kerapatan 50 mes per sentimeter persegi. Dibuat dengan 2 lapis pintu masuk, bagian atasnya ditutup dengan plastik transparan. Sementara bagian samping ditutup rapat sampai tanah dengan kain sifon agar vektor kutu kebul dan serangga lain tidak hinggap dan makan pada semaian cabai, karena masa persemaian merupakan masa paling rentan untuk terjadinya infeksi virus. Usahakan persemaian agak jauh dari lahan yang terserang penyakit. Untuk menekan serangan kutu kebul terhadap bibit cabai merah di persemaian, lakukan penyiraman larutan insektisida thiamethoxam yang bekerja secara sistemik, kontak dan lambung. Misalnya seperti Actara, dengan dosis 0,5 ml per liter. Atau sekitar 50 ml, disiramkan per tanaman pada umur 2 dan 4 minggu setelah semai. Sewaktu pengolahan tanah, bersihkan lahan dari gulma inang virus dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Bila menggunakan pupuk kandang, pastikan sudah matang. Pasangkan juga mulsa plastik warna perak. Karena pantulan sinar matahari bisa berguna sebagai penolak terhadap serangga dan gulma. Untuk melindungi tanaman cabai dari serangan luar, gunakan tanaman pelindung, misalnya seperti jagung. Tanaman ini akan mencegah kutu kebul masuk ke lahan juragan. Jagung ditanam di sekeliling kebun, pada 2–3 minggu sebelum tanaman cabai. Sebagai alat perangkap, juragan bisa menggunakan likat sebanyak 40 lembar per hektar. Cukup digantung saja atau dijepit dengan bambu setinggi 30 cm di atas tajuk daun. Ini akan mengurangi atau menghilangkan populasi kutu kebul yang lolos dari tanaman jagung. Misalnya seperti spider insect trap. Harganya sekitar 20 ribuan, isi 20 lembar. Selebihnya, juragan bisa menggunakan pestisida dengan bahan aktif imidacloprid, abamectin, betasiflutrin,
atau deltametrin. Jika bingung memilih mana saja produk yang bisa membasmi kutu kebul, silakan tonton video ini. Ada 8 pilihan produk insektisida yang bisa mengendalikan hama kutu kebul. Dari yang murah sampai mahal. Jangan lupa, untuk pengendalian hama secara berkelanjutan, lakukan rolling insektisida. Selain itu, jika di lahan ada gulma berdaun lebar seperti jenis babadotan, daun kancing, ciplukan, dan gulma lainnya yang bisa menjadi inang virus dan kutu kebul, segera lakukan sanitasi juragan. Bisa dengan mencabut langsung, atau dengan herbisida selektif yang tidak akan membahayakan tanaman cabai juragan. Dalam mengendalikan hama kutu kebul ini, kuncinya adalah rutin melakukan perawatan. Untuk jarak tanam, sebaiknya jangan terlalu rapat, dan jangan terlalu dekat. Bisa dengan jarak 45 x 45 cm. Lalu, bagaimana jika sudah terjadi? Bagaimana jika cabai ori juragan terlanjur menguning terkena hama? Atasi dengan insek segera, misalnya seperti Agrimek, Demolis, dan sebagainya. Patuhi dosis dan aturan pemakaiannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mempercepat perbaikan tanaman, berikan suplemen untuk pembaruan sel atau ZPT pada tanaman. Misalnya seperti Ambition, untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Atau jika butuh pemupukan, berikan pupuk daun yang mengandung hara makro dan mikro lengkap. Pemupukan atau pemberian suplemen lewat daun akan lebih cepat memberikan efek pada tanaman. Tentunya bila cara aplikasinya tepat, yaitu saat pagi hari sebelum terik. Ketika tanaman bersiap untuk melakukan fotosintesis. Kiranya cukup itu saja kali ini. Harapannya dengan cara-cara tadi, virus pada lahan cabai juragan bisa segera terkendali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.